Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti lihat di YouTube ya, saya punya YouTube. Biar semangat ya. Ada saya pantun punya pantun ya. Daun salam jatuh ke air. Cakep. Jawab salam, insya Allah airnya sudah cair semua. Amin. Alhamdulillah ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua DKM Masjid Al-Izan, Al-Izan ya. Alhamdulillah Al-Izan Al-Izan ya. Saya agak susah ya. Beliau adalah sama orang tua saya, Bapak Haji Insinyur Dr. Haji Insinyur Haji Dedi, sama-sama satu kampung dengan saya dari Sukabumi. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, berkah rezeki sehingga terus beliau memakmurkan masjid ini. Dan juga para orang tua saya yang saya kenal si Pak Amir dan yang lain-lainnya yang hadir serta ibu-ibu yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya diberikan kesehatan, umur panjang, berkah rezeki, bisa pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah di malam yang ke-29 ya, tinggal penentuan besok. Malam, kalau memang ini terakhir di bulan Ramadan, berarti ini terakhir kita puasa di bulan Ramadan besok. Tapi kita lihat sidang isbat kalau Muhammadiyah kan hari Jumat udah jelas gitu. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 20 hari yang telah kita lakukan dan amalia-amalia dari bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta sadar semoga tetap tercurah kearifan junjungan kita dia baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa ada keluarga dan para sahabat-sahabatnya termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul utzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita melalui Ramadan yang tentunya dibagi dengan 3 tahap. Yang pertama penyisihan, yang namanya penyisihan buaya, betul apa? Penuh pasti di sini sampai keluar sana. Itu namanya babak penyisihan, siapapun ikut, betul apa enggak? Maka tersaring 10 hari yang kedua yang disebut dengan babak semifinal, mulai sedikit. Nah 10 yang terakhir ini adalah final. Nah inilah yang namanya final, gak banyak, betul apa enggak? Juara 1, juara 2, juara 3. Mending kalau ada harapan. Maka mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang final ya, benar-benar mengikuti juara. Mudah-mudahan kita menjadi sang juara yang disebut dengan Aidul Fitri, kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan di mana kita latihan, pembiasaan dilakukan di bulan Ramadan. Nih, yang tadinya jarang sholat, insya Allah mungkin mulai sholat. Yang tadinya sholat selalu sendiri di rumah, insya Allah di bulan Ramadan sering berjamaah, minimal sholat isya dan sudahnya sholat tarawih. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, insya Allah di bulan Ramadan dia
Yesus. Ya, yang tadinya nih kelompoknya lewatin gitu. Ini ada kelompok setiap malam kita belajar untuk berinfak dan bersedekah. Itu juga dilakukan setidaknya. Yang namanya kebaikan ala biasa karena dipaksa. Kalau pembiasaan ini kita lakukan selama 1 bulan, setidaknya akan menjadi habit, menjadi terbiasa. Maka oleh karena itu selama sebulan ini kita di charter, selama sebulan ini kita seminar, sebulan ini kita latihan, maka yang terlihat yang paling penting adalah setelah Ramadan, yakni 11 bulan yang akan datang. Maka orang yang terbaik itu adalah di mana orang yang beruntung itu adalah orang yang 11 bulan setelah Ramadan lebih baik daripada sekarang. Bahkan kalau sama aja rugi, apalagi lebih menurun. Oke? Nah itu. Maka oleh karena itu, setelah Ramadan ada 2 hal yang perlu kita tingkatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ainama sukib illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Tatkala manusia dilindungi dengan keluh kesah, apalagi nih mau pulang kampung sekarang ya alhamdulillah, mungkin sekarang ekonomi kita masih baik-baik saja ya. Gak tahu ke depannya, kita lihat pulang ada perang dunia ketiga kalau terjadi apa yang terjadi kan? Katanya sekarang BBM ada tinggal stop, kalau kemarin kata Pak Halil 20 hari lagi, mungkin sekarang tinggal 10 hari lagi. Tapi alhamdulillah udah bisa lewat, tetangganya di Islam Forward ya, masih aman sedikit. Maka oleh karena itu kadang-kadang kita berkeluh kesah, pulang kampung gak ada duit-duitnya habis, tapi gak usah gaya-gaya Anda pulang kampung, apa adanya aja. Kadang-kadang kita petang-petang kita di Jakarta, wah bawa mobil, pada mobilnya mobil rental, apa lagi, kan bisa aja ya. Kalau macam di sana gue begitu pulang nyengir, kenapa? Kontrakan belum dibayar, listrik belum dibayar, gak usah seperti itu. Yang penting niatkan tali silaturahmi. Kadang-kadang mau kita itu tidak akan terjadi kecuali kita mengadakan hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Sebenarnya ini 2 nih refleksi kita di bulan Ramadan, hanya 2. Yang pertama, bagaimana kita hablum minallah kita. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, yakin, tingkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Ketaatan kita. Karena Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa istinabun nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Maka melalui Ramadan ini keimanan kita selalu semakin lazim, semakin meningkat, bukan semakin udah akhir Ramadan semakin yakus, yang rame ibadah, yang rame pasar malam, OJB lihat Tanah Abang pindah ke JW, waduh macetnya minta ampun. Sekarang apa yang penuh-penuh, mall-mall penuh, stasiun-stasiun penuh, terminal penuh, masjid-masjid mulai maju dan kosong. Wah, itu gimana nih kalau seperti ini? Padahal di akhir-akhir Ramadan inilah yang perlu kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman yang harus kita perbaharui dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Hanya iman yang akan menyelamatkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali membawa keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah harus dijaga sampai mati. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kita berbuat musyrik, berbuat syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan
Meskipun tuh nyatu gitu. Indonesia ikut ikutan ya. Udah gitu kasih dana lagi 17 triliun. Aduh, coba kalau dibagi rakyat Indonesia tuh lumayan gitu kan. EPG berapa hari itu 17 triliun. Waduh, Nah, kita tidak boleh menyebutkan Allah kepada Allah percaya kepada punya keris nih. Keris ini mempunyai kekuatan. Waduh, jangan sampai. Apalagi bulan-bulan puasa di kampung-kampung itu masih ada orang yang ngasih ancak. Tuh ancak nggak? Ancak itu tau nggak? Dia ada apa? Gulai, ada kue, ada daging. Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di bawah pohon. Coba buat apa? Lagi dimakan. Tuh ada kepercayaan seperti itu. Itu perbuatan syirik menyekutukan Allah. Dan dosa syirik adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya. Dosa syirik yang mana yang tidak diampuni oleh Allah? Dosa syirik yang terbawa mati. Tapi kalau masih di dunia ini saat sekarang ini pernah melakukan seperti itu, segeralah bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir, jelas orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, keyakinan juga lain, ya itu udah kufur. Kalau min ahlul kitab, dari ahlul kitab wal musyrikin, ada tadi orang-orang yang musyrik, percaya kepada Allah tapi percaya pada yang lainnya, maka apa? Bila jahannam khalidina biha abada, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina biha selama-lamanya. Nauzubillah, neraka jahanam itu ya, dia selama-lamanya tidak akan merasakan yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah, walaupun banyak maksiat, dia berdosa, tidak sempat tobat, kemudian dia meninggal dunia, masih ada anak yang soleh yang mendoakan, dia akan sedikit terbebas dari dosa-dosanya. Walaupun dia masuk ke neraka, maka Allah menyeru malaikat, malaikat terjunlah ke neraka, cari orang-orang yang di dadanya bercahaya, itu adanya iman, dan akan diangkat. Tapi kan lama, ibarat baju mah dicuci dulu, kalau kena oli gimana? Susah banget ya. Ibaratnya dosanya besar, habis dicuci dia apa lagi bu? Disetrika, ya kan? Baru dilipatin, baru ditaruh di lemari. Orang-orang yang banyak dosanya tapi ada iman, dia masuk ke neraka. Tapi suatu saat ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, masih ada harapan karena punya iman, insya Allah masuk surga. Tapi orang kafir dan orang musyrik khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Maka oleh karena itu jagalah keluarga kita, jangan gara-gara pernikahan keluar dari Islam. Dengan ada yang begitu saja kan? Jangan gara-gara Indomie keluar dari Islam, jangan gara-gara jabatan keluar dari Islam. Nah itu keimanan dan keyakinan yang harus kita perkokoh setelah Ramadan. Kalau imannya sudah yakin, saya yakin sholat lima waktunya dia akan jalan dengan berjamaah. Yang tadinya terbiasa dengan infak bersedekahnya, begitu melihat orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia akan segera, dia akan mudah menjadi orang yang dermawan dan terus dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hablum minan nas. Ini penting, hubungan secara horizontal. Kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Apa tujuannya? Selain terilaan lamun takut, supaya kita mempunyai jiwa yang empati, jiwa yang peduli. Ya, 29 hari 1 bulan kita merasakan gimana haus, dahaga dan lapar. Ini kadang-kadang kita ingat banget nih, lagi buka puasa, istanasin fotonya, tek. Gak tahu dilihat tuh orang-orang yang di bawah jembatan apa di Palestina saat sekarang ini, betapa mereka sangat-sangat
tinggalin. Puasa tapi kagak sholat, ibarat Allah menaruh air di dalam ember, embernya bocor. Kira-kira ada nggak air di ember? Nggak ada. Berarti orang yang berpuasa mungkin tanya mungkin soal ini lain salah ila suwal harus. Banyak orang yang berpuasa ketika kita ya Allah mana hasil ibadah puasa saya? Kata Allah memang benar berpuasa, begitu dibuka hanya apa? Haus dan lapar doang. Maka oleh karena itu kita kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah realisasi daripada puasa sebagai hablum minan nas. Udah pada zakat fitrah belum? Udah? Belum, yang belum ayo. Baik terakhir kalau besok ya. Seharusnya sekarang udah dibagi-bagi itu orang fakir dan miskin ya. Jangan sampai sebelum pulang kampung beresin dulu. Alangkah memang bagusnya zakat fitrah itu di sini di tempat kita. Kita tinggal di sini, ngontrak di sini, cari uang di sini ya di sini. Ini mah di kampung, wah saya mau buat guru dikasih zakat fitrah, itu mah kasih hadiah yang bagus gitu kan. Jangan zakat fitrah supaya apa? Supaya tetangga kita, kiri kanan itu merasakan gitu kan. Apalagi pulang kampung orang tua pamit ke tetangga PRT, belum minas kita yang harus kita lestarikan. Nah maka oleh karena itu dengan zakat fitrah itu kepedulian sosial kita, gimana kita respect. Coba perhatikan ketika kita lebih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Ya, maka keluarkanlah rezeki kita itu untuk siapa? Lihat tetangga kita, ada orang fakir, ya orang miskin, ya anak yatim. Enggak usah jauh-jauh ke sana kemari. Itulah yang terdekat dulu. Itulah yang hebat. Baru itu bermakna apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Tapi kita lihat coba. Habis lebaran sering kosong banget pagi. Hilang kan? Sholat subuhnya kembali lagi seperti dulu hilang. Berjamaahnya badan hilang, semuanya hilang, masjid jadi sepi banget lagi. Nah, gimana berarti gak ada apa? Gak ada peningkatan. Bahkan lebih menurun daripada bulan Ramadan. Itu orang yang sangat celaka, durhaka. Sama aja udah rugi. Apalagi di bawahnya celaka. Yang baik apa? Lebih baik daripada yang kemarin. Baru itu Idul Fitri kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja refleksi bulan Ramadan pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita mendapatkan pelatihan seminar, pembiasaan di bulan Ramadan ini, yuk kita realisasikan mulai bulan Syawal. Syawal artinya menikah. Jadi setelah Ramadan, berarti bulan Syawal, ibadah kita harus lebih meningkat, lebih istiqomah, harus lebih baik daripada yang sekarang. Maka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya lah kita rayakan wa litukabbilullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka dengan kita setelah menyempurnakan ibadah walitukmilu iddah, ya, setelah kita menyempurnakan ibadah puasa kita, ya, walaupun seharusnya memang kalau kemarin 30 ya sekarang 29 seharusnya kalau hisab itu. Ya di Indonesia kan kayak gitu. Memang seharusnya sidang isbat tiap bulan aja gitu. Kok hari-hari yang lainnya nggak pernah dipermasalahkan? Kenapa? Awal Ramadan dan akhir Ramadan selalu gitu. Karena memang anggarannya banyak itu miliaran, ya, harus dikeluarkan. Padahal kalau nggak usah zaman puasa dulu dengan kita kan orang pinter-pinter semua udah ketahuan, oh, ya, dengan penghitungan dan sebagainya, gitu kan. Ya ini masih nunggu kayak kamu terawih nungguin mulu sampai isya. Sekarang mau lebaran masih nungguin mulu, gitu kan. Mana? Karena itu ada anggaran tadi yang harus diselesaikan. Ya, coba lihat seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kalau memang besok kalau memang ikutin pemerintah, biar pemerintah yang nanggung deh. Itu enaknya gitu doang sih. Kalau pemerintah yang nentuin, apa masalahnya pemerintah yang nanggung gitu. Biarin aja pemerintah yang nanggung ya. Mudah-mudahan kalau memang hari ini yang terakhir, saya selaku pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena Allah tidak akan mengampuni selagi kita saling memaafkan. Jadi dosa dengan Allah insya Allah dengan berpuasa ubirullahu wa taqaddama min dhanbi. Tapi dosa dengan sesama manusia
Selagi manusia tidak saling memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Tapi manusia yang paling sombong, manusia yang tidak mau memaafkan. Manusia yang terbaik sebelum saudara yang minta maaf, tapi dengan ikhlas yuk kita sadar untuk saling memaafkan, merindukan. Insya Allah kalau kita mudah memaafkan, hati kita akan menjadi tenang. Mungkin saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Silakan nanti bisa tonton, saya punya YouTube namanya Syiar Bang Enjoy. Insya Allah udah 300 sekian selama saya sepada. Ya sebenarnya baru 700an, gak apa-apa. Saya yang mengisi media sosial dengan dakwah. Siapa tahu ada orang yang mungkin, wah itu bapak lu gitu kan. Mendengarkan, siapa tahu apa yang saya sampaikan bermanfaat intinya bagi saya. Ya di sini Pak Haji udah alhamdulillah lebih berpengalaman. Saya anak muda yang masih ya kurang gitu kan. Tapi mudah-mudahan apa yang sampaikan baliku adi walau kana yang sampaikan walaupun hanya satu ayat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya tidak umum kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita beri kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama niat aja langsung. Jalla balik maaf kita dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah wal akhir wa barik wa sallam radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah baina minna rabbil alamin bil rahmanir rahim hamdan hamdan syakirin hamdan da'iman hamdan yuwafi wa yukabil majid ya rabbana arham wa ya qawmi jalalika wa dhikrika karim wa alim sulani Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahya'i minhum wal amwat Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tasbihana wa taqbilana wa taqdirana ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa 'afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil 'ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa uqdatan ba'da al-maut Allahumma hamil alayna bis sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ajirna minan nar ya mujib rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim nawaitu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala